Aku dan kawan-kawanku sedang bermain lempar tepung. Permainan ini mirip perang-perangan. Terdiri dari 2 tim. Tiap timnya berisi 4 orang. Yang terkena tepung, dia yang kalah. Waduh, aku kena tepung, teman. Ay, bolang dia Bo Nade ulang tahun Bo Nade San. Heku bolang dia. Kau ulang tahun ni. Suka apa? Di PJ kita mau bang ada main go tepung-tepung na. Kita mau kat dia. Dia semua. Main tak mau bang ah. Huwag ka pumetor akar mo deh. Memang kau gak gini mode. Kau gak mau mode kera. Bolang, ya, tapi sudah 17 tahun. Bola kat tepi. Asyik. 17 tahun artinya sudah bisa punya KTP. Kartu tanda penduduk ini merupakan identitas diri, juga sebagai syarat administrasi untuk keperluan surat menyurat dan perizinan lainnya. Senang sekali teman, KTP ini pasti akan aku simpan baik-baik. Hal yang juga membuatku senang, aku selalu akrab dengan kawanku sewaktu kecil. Sampai besar pun, kami masih suka bertualang bersama. Aku jadi teringat pengalaman seru masa kecilku dulu. Apa itu? Oh, Diana. Oh, benar Diana. Diana. Mencari ulat bambu juga menjadi bagian cerita petualangan kami. Ciri bambu yang ada ulatnya yaitu bambu muda beruas pendek dan ada lubang kecilnya, teman. Lubang ini menjadi tempat kumbang meletakkan telur lalu menetas menjadi ulat. Butuh waktu 10 minggu atau lebih sampai menjadi ulat. Lihat, betul kan? Kerumunan ulat terlihat jelas. Banyak sekali ulatnya. Ulat bambu banyak ditemukan pada bambu jenis pering dan aur karena lebih mudah dilubangi dibanding bambu petung yang ukurannya paling besar. Kalau tidak diambil, ulat ini akan memperlambat pertumbuhan bambu dan akan memakan rebungnya. Padahal rebung kan bisa dijadikan makanan sehari-hari. Kenapa sekolah? Kena kalau petai pasti enak bola kena. Masih terjadi kita. Bosok. Sudah terkumpul banyak, teman. Sekarang kami mau masak dulu. Teman, karena kami sedang di hutan, sekalian kami mencari bambu sebagai bahan alat musik. Sebelum membuat alat musik, kami mau kasih tahu teman di rumah bagaimana kami memasak ulat bambu. Teman, ulat bambu tidak seperti ulat sagu yang bisa dimakan langsung. Harus melalui beberapa proses agar hewan melata ini aman untuk dikonsumsi. Ulat harus dicuci terlebih dulu. Kami mencucinya di aliran air hangat Malanage. Tujuannya agar ulat juga terebus secara alami sampai setengah matang. Andi bertugas menyiapkan bumbu. Kami menggunakan bumbu dapur sebagai penambah rasanya. Bumbunya harus ditumbuk. Eka menyiapkan daun singkong sebagai campuran sayurnya nanti. Kalau Chan paling jago membuat api. Setelah ditumbuk, bumbu lalu ditumis. Wah, harum banget teman. Bikin kami tambah lapar. Setelah itu, masukkan daun singkongnya. Setelah layu, baru masukkan ulatnya. Diamkan kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan kadar air pada ulat. Mote palang ko, rasa kasih tamu tera. Enak. Sepertinya masakan sudah matang. Sekarang mari kita coba.
Ulat bambu memang lebih enak dengan nasi putih, teman. Aku biasa membawa makanan ini setiap hari sebagai bekalku bermain. Jadi tidak perlu jajan lagi deh kalau lapar. Ulat bambu juga memiliki protein yang sangat tinggi. Untuk yang punya alergi, lebih baik mengonsumsi secukupnya saja. Kalau kami sih sudah terbiasa, teman. Teman, bombardom adalah alat musik tiup tradisional khas Ngada. Terbuat dari 2 jenis bambu. Bambu berukuran besar yang berfungsi menampung udara dan bambu kecil yang berfungsi untuk meniup udara. Alat musik ini adalah warisan turun-temurun dan menjadi alat musik pendamping untuk mengiringi lagu di setiap acara istimewa. Bahkan di beberapa sekolah memainkan bombardom menjadi bagian dari kurikulum loh. Supaya alat musik ini tidak hilang tergerus zaman. Mode gol 5. Ukuran atas Modiana. Leva Modiana. Berganti mode. Bambu yang digunakan harus bambu yang bagus dan mulus supaya menghasilkan suara yang bagus juga. Tidak banyak loh orang yang bisa membuat bombardom ini. Kami beruntung deh punya om yang handal membuatnya. Sudah, Tiana. Bombardom punya makna tersendiri, teman. Selain menjadi daya tarik wisata, alat musik ini menjadi sebuah karsa dan karya kebudayaan masyarakat Ngada. Keren kan? Nana, Malena. Ya dulu modena. Andi ngangit anu lah burung ngangit. Makanya banyak olahraga. Setelah ini, kami mau coba berlatih deh. Teman, saat memainkan bombardom, pemain musik meniup bambu kecil dari bagian atas lubang bambu. Untuk menghasilkan pantulan suara, pemain bombardom harus benar-benar meniupnya. Kalau saat meniup ada celah antara mulut dan bambu, maka tidak akan menghasilkan pantulan suara. Kami harus berlatih agar menghasilkan suara yang indah dan harmonis. Ay masih kita main gong makawina di mau bolu kita deh mau kadi. Masih pulang tak ingat. Masih kada anu khala large le masih. Kenapa meter tina Pak Ikan? Manaka tina masih kita mulai. Teman, selain bermain alat musik tradisional, kami juga punya permainan khas yang sudah ada sejak dulu. Namanya gasing. Gasing adalah permainan yang berputar pada porosnya dan memiliki keseimbangan pada satu titik. Cara memainkannya, tali dililitkan pada bagian atas gasing, lalu dilempar. Benda ini akan berputar mengikuti gerakan tali, teman. Siapa yang gasingnya paling lama berputar, dialah pemenangnya. Teman, kami tidak pernah bosan bermain gasing. Sejak kecil, kami biasa bermain di tengah kampung dengan tanah yang sedikit keras sebagai ruang untuk menjatuhkan gasing. Permainan ini terbilang mudah dilakukan. Bahannya juga gampang didapat. Bolang, tolong bantu kakak pot depan. Teman-teman. Telah itu ke kaca ada rumah. Ketipala, aku. Mesti kita. Tolong. Oh iya teman, pala adalah jenis rempah khas Indonesia. Pohonnya memiliki daun berbentuk elips dan buahnya bulat sedikit lonjong. Pala yang kami ambil ini belum matang sempurna.
buah pala banyak yang masih menggantung di ujung rantingnya. Jadi untuk mengambilnya, kami harus memanjat pohon pala terlebih dahulu. Buah pala matang berwarna kuning, beraroma khas, dan mengandung minyak atsiri. Di kampungku pohon pala banyak ditanam. Selain menjadi sumber mata pencaharian, buah pala juga digunakan untuk bahan dan bumbu makanan sehari-hari. Buah pala sudah terkumpul banyak teman. Selanjutnya akan kami bawa pulang. Kira-kira kakak mau buat apa ya? Kakak ada pakai masak? Pala dikupas kulitnya, tapi jangan sampai rusak ya, karena kulit ini akan digunakan untuk wadah membuat somai. Biasanya kan buah pala diambil daging dan bijinya. Kali ini yang diambil bagian kulitnya. Somai yang kami buat berbahan dasar ikan. Jadi ikannya harus difilet atau disayat dulu untuk diambil dagingnya saja. Kalau kakak paling jago membuat bumbu. Daging ikan dicampur dengan tepung. Tambahkan cabai dan daun bawang. Terakhir, tambah sedikit air, lalu aduk sampai rata. Sambil menunggu adonan jadi, Eka dan Chan mempersiapkan kukusannya. Sekarang, masukin deh adonan somainya ke dalam kulit pala ini. Unik kan, teman? Ada yang berwarna putih, juga kuning. Kalau menyantap somai, kurang lengkap tanpa sambalnya. Kakak membuatkan sambal khas kampung kami. Selanjutnya, somai dikukus beberapa menit sampai mengembang deh. Teman, somainya sudah jadi nih. Ayo kita coba. Meskipun ukurannya kecil, tapi dijamin kenyang. Karena teksturnya cukup padat. Makanan ini memang favoritku dari dulu. Awalnya sih, kakak iseng membuat menu kreasi kulit buah pala saat aku dan kawanku membantunya mengupas buahnya. Sampai besar, kami masih suka makan somai kulit buah pala. Meskipun ada rasa asam-asamnya. Jangan palo-polo kita di angkara. Ay, na polo nilu olorana. Nilu eh. Ah, dampu meto na. Tapay kamu di sana jamai na sudah mai. Ayo. Waduh, ayam Chan lepas. Padahal ayamnya buat menu makan siang kami nanti. Kami harus kejar ayamnya dulu sampai dapat. Saking seriusnya mengejar ayam, Eka sampai menabrak tiang listrik. Eka, hati-hati ya. Masih kita lihat ya nih. Masih. Akhirnya ayamnya berhasil kami tangkap. Teman, sekarang kami akan membuat makanan khas, yaitu ayam ra'arete. Ayam yang digunakan biasanya jenis ayam kampung. Kami memasaknya di Bukit Manulalu, Tiwuriwu, Kecamatan Jerebuu. Di sini udaranya sejuk sekali, teman. Kami juga bisa menikmati panorama alam dan melihat Gunung Inerie. Oh iya, ayam ra'arete merupakan makanan berbumbu yang berpadu parutan kelapa. Makanan ini sudah ada sejak zaman dulu, disajikan saat acara adat. Namun saat ini, ra'arete juga kerap disantap sehari-hari. Ayam yang sudah dibersihkan dipotong menjadi beberapa bagian, lalu direbus. Setelah daging setengah matang, masukkan daun.
Lalu tunggu sampai daun layu dan tiriskan. Ya, 2 sendok ya. Bosan. Ya mami apa? Mami lah, kok mau ini tumis bumbu baru nih sangrai lah kan? Andi, Nio kena ngai. Sama. Setelah ditumis, bumbu lalu dicampur kelapa parut. Masukkan potongan daun jeruk untuk membuat rasa ayam lebih lezat dan wangi. Terakhir, masukkan deh ayam yang sudah direbus tadi. Lalu, aduk hingga matang dan merata. Rasa ayam rak aretenya enak sekali, teman. Dagingnya empuk karena proses masaknya sampai 2 kali. Rasanya pengen nambah terus deh. Hehehe. Kakak, nanti Jak ingat go bendera Jamaina. Damai kan pasang pakai puk kami kok SD. Damai visine aga. Terus warna anehnya aga. Mio kan ngago ini pentas bombardo gede ada. Mali mau kena kalau ada oma. Kau ini tanah oma. Oma kan angkat jahit bendera. Mungkin oma nek go ini bendera pemok dena supaya mio pasang pada mainan. Ternyata kakak memperhatikan bendera yang sudah usang. Kakak menyuruh kami menggantinya dan meminta bendera pada Oma Sofi. Kakak perhatian sekali. Ia tidak mau bendera terlihat usang. Karena merah putih adalah kebanggaan kami. Selain itu, di sini adalah tempat kami dilahirkan. Sebelumnya, kami mau membawa sesuatu dulu supaya Oma Sofi senang. Benda ini juga pasti berguna untuk beliau. Teman, ini omku. Om Are memiliki banyak pohon lontar. Kami mau meminta beberapa helai daun lontar. Karena pohonnya tinggi, Om Are harus menaiki tangga bambu untuk mengambil daunnya. Jadi kami tunggu di bawah saja deh. Tidak sampai 5 menit, Om Are sudah sampai di ujung batang pohon. Daun lontar yang diambilnya masih muda ya teman. Daun lontarnya sudah berhasil kami dapatkan. Ayo, kita bawa ke rumah Oma Sofi. Daun lontar yang baru dipetik tidak bisa langsung digunakan, teman. Harus dijemur dulu sampai daunnya mengering. Bola memang itu apa? tanah Oma. Bendera da bukit anehnya. Kakak penuh yang tidak Oma lah tuh. Oma lah tuh, bantu ke oma beda mainan. Bagi masyarakat di sini, anyaman bukan sekedar benda penghias ruangan, tapi anyaman memiliki fungsi masing-masing. Anyaman yang kami buat ini akan dibentuk wadah keranjang. Anyaman lontar dibentuk menjadi tempat makanan untuk kebutuhan upacara adat hingga keperluan rumah tangga. Tidak banyak loh orang yang bisa membuat anyaman ini. Butuh kesabaran dan keterampilan untuk membuatnya. Bola, bendera Dian. Teman-teman, kita dapat bendera. Yes. Masih. Masih. Telah pesan. Oma, terima kasih Oma. Bolo lah aman mau deh. Asik! Karena sudah membantu Oma, kami diberi bendera baru. Terima kasih ya Oma. Sekarang kami mau kembali ke bukit untuk mengganti bendera lama.
kami harus hati-hati menurunkan bendera. Jangan sampai bendera jatuh atau terkena tanah. Ani, mau bantu kau pasang bendera baru dah. Oh, teman-teman, masih taruh rumah. Ada sang merah putih. Hormat, gerak. Semoga merah putih kebanggaan kami selalu berkibar di atas sana. Setelah ini, kami mau bermain bombardom kembali untuk menghibur warga di kampung. Teman, dari kemarin kami sudah berlatih bombardom. Meski belum terlalu lancar, tapi kami senang. Warga di kampungku antusias menonton kami bermain. Ini mai malasi anak sekolah dadai. Ay kita polo na go dega mag bombardong. Ano ay lab de ano ba diyan wana ko ay boro diyan. Kita mau update anu Ay mga tinagtam deba. Kenapa lo sekarang kita telah mau ya? Kami sekarang kita nih KTP. Semoga sukses ya. Sukses ya. Teman, terima kasih sudah mengikuti acara ulang tahunku dan mengikuti petualanganku yang seru ini. Kami juga tidak akan berhenti menjaga tradisi dan budaya di kampung kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Takut dosa. Mas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Ayo dah. Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Ciao. Takut dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan.